Ada secuil harapan dari BKN Bapak Ibu. Baru saja BKN mengeluarkan siaran persnya tertanggal hari ini, Minggu 9 Maret 2025. Nah, secuil harapan itu adalah berkaitan dengan BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Bapak Ibu bisa akses siaran pers ini di websitenya BKN, yaitu di bkn.go.id. Nah, ini akan muncul di bagian publikasi Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat isi siaran persnya nomor sekian tanggal 9 Maret 2025 hari ini ya Bapak Ibu, dengan topik BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Ini ada secuil harapan dan kabar baiknya ada di sini Bapak Ibu. Namun untuk hal lain disampaikan dalam siaran pers ini belum pasti ya, kan kita lihat sama-sama. Kepala Kepegawaian Negara BKN terus bergerak untuk memastikan SK pengangkatan CASN 2024 tetap terlaksana sampai selesai. Proses penetapan nomor induk atau NIP bagi pelamar seleksi CASN tahun anggaran 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri Pan-RB nomor sekian tanggal 7 Maret 2025 yang lalu. Waduh, ini ada sesuatu yang nggak mengenakan ini kalau masih berdasar dari Surat Menpan RB ini Bapak Ibu. Kita lanjut. BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 30 November 2025 bagi calon P3K. Nah, kalau menargetkannya paling lambat 30 Juni, kenapa tidak disegerakan saja ya Bapak? Hal ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui surat BKN yang dikeluarkan kemarin Bapak Ibu. Ini kemarin itu juga BKN mengeluarkan surat ini tentang penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Ini penyesuaian jadwal seleksinya. Nanti akan kita lihat juga Bapak Ibu sekilas ya. Melalui surat BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal ini sendiri dilakukan karena banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. Jadi ternyata alasannya itu ada di sini Bapak Ibu. Banyak instansi yang mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan P3K. Inilah sebabnya BKN itu tidak segera memprosesnya juga gitu. Ketika daerah sudah request kabupaten saya misalnya tolong ditunda dulu untuk NIP-nya misalnya, demikian itu bisa sangat terjadi itu Bapak Ibu. Lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal TMT-nya 1 Oktober 2025 Bapak Ibu, dan SPMT-nya juga akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Ini juga tertuang, hal ini tertuang dalam surat dari Kepala BKN tanggal 8 Maret kemarin. Nah, selanjutnya penyerahan keputusan pengangkatan CPNS. Ini penyerahan SK-nya itu paling lambat 1 September 2025. Ini untuk penyerahan keputusannya. Sedangkan TMT-nya itu per 1 Oktober tadi Bapak Ibu. Jadi
1 September itu dimungkinkan yang CPNS itu sudah penyerahan SK dan terhitung mulai bekerjanya itu 1 Oktober, 1 bulan kemudian Bapak Ibu. Nah, sementara itu bagi peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan atau formasi akan diangkat menjadi P3K TMT-nya 1 Maret 2025 dan juga keputusan pengangkatan P3K itu paling lambat ini 1 Februari 2026, 1 bulan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi penyerahan SK-nya paling lambat 1 Februari, tetapi TMT-nya tetap 1 Maret 2026. Selain itu, pertimbangan teknis atau pertek penetapan nomor induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi 1 Oktober 2025. Sementara untuk pertek penetapan NIP 3K menjadi TMT 1 Maret 2026. Kemudian saya lanjut, instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dan TMT selain 1 Oktober 2025 dan P3K dengan TMT selain 1 Maret 2026 diminta untuk menyesuaikan berdasarkan pertimbangan teknis BKN. Adapun bagi pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki akan tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Ini pengkhususan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret itu sudah lewat dari batas pensiunnya, itu akan tetap diberikan SK ya. Ini akan tetap diangkat P3K dan masa kerjanya selama 1 tahun. Berarti pengecualian. Terkait ini, Kepala BKN Prof. Zudan Arif mengimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB tanggal 12 Maret yang lalu, 12 Desember tahun 2024 yang lalu. BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal ini. Terang Pak Kepala BKN, siaran persnya BKN Bapak Ibu, jadi ada tuwil harapan berkaitan dengan penetapan NIP CASN-nya ya Bapak Ibu, tetapi rupanya dalam surat siaran pers ini tegas untuk penyesuaian jadwal seleksinya itu sesuai dengan arahan dari edarannya Menpan RB. Nah, kita akan tengok sedikit sekilas tentang surat dari BKN kemarin. Nah, ini adalah surat edaran dari BKN tertanggal 8 Maret 2025 kemarin Bapak Ibu, yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan juga pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini adalah perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Isinya kurang lebih sama dengan yang tertuang dalam siaran pers tadi Bapak Ibu. Isinya akan sama yang tertuang di dalam siaran pers yang hari ini kita sampaikan. Ada 10 hal-hal yang dituangkan di dalam surat edaran ini. Nah, nanti Bapak Ibu jika menghendaki akan saya kirim juga di deskripsi dari video ini, linknya saya sematkan. Seperti itu Bapak Ibu, ini informasi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih.